Bab 501. Ia bergegas keluar dari asrama, berlari kecil keluar kampus, naik taksi, dan berlari ke rumah sakit. Rumah sakit Seoul Tongji. Unit gawat darurat. Bibi, ada apa dengan ibuku? Jangan khawatir, Sutong. Seorang dokter sedang memeriksa ibumu. Untungnya, aku pergi menjenguk adikku di rumah hari ini. Kalau tidak, aku tidak tahu dia pingsan di rumah, jadi aku segera memanggil ambulans. Aku masih belum tahu apa yang terjadi. Bibi menjelaskan. Hati Lin Sutong dipenuhi perasaan campur aduk, ragu-ragu. Tepat ketika ia mulai tidak sabar. Seorang dokter berjas putih dan memakai masker keluar. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Apakah Anda anggota keluarga pasien Huang Xiujuan? Ya. Lin Sutong mengangguk panik. Dokter parubaya itu meliriknya dan tetap diam. Kondisi pasien agak rumit. Melalui tes darah, ia diduga menderita leukemia, dan sudah mencapai stadium menengah dan lanjut. Kondisi seperti ini harus segera diobati, jika tidak, kondisinya dapat memburuk ke stadium lanjut kapan saja. Leukemia. Ketika Lin Sutong mendengar ini, kepalanya terasa pusing dan dia hampir pingsan. Penyakit ini dulunya dianggap sebagai penyakit mematikan, tetapi bukan tidak mungkin diobati, hanya saja membutuhkan biaya pengobatan yang sangat tinggi untuk transplantasi sumsum tulang. Benar, saya yakin Anda juga memahami leukemia, yang hanya dapat diobati dengan transplantasi sumsum tulang, ditambah kemoterapi dan terapi obat. Dalam sebulan, Anda harus mengumpulkan setidaknya 50 yuan untuk operasi, jika tidak, nyawa pasien akan terancam. Kata dokter dengan menyesal. 50, dokter, dengan 50, bisakah penyakit ibu saya disembuhkan? Tanya Lin Sutong dengan penuh harap. Itu belum tentu benar, tapi masih ada sekitar setengah harapan. Tentu saja, jika Anda memiliki tim medis yang lebih baik, donor sumsum tulang yang lebih cocok, dan mengundang ahli tamu untuk perawatan, peluang keberhasilan Anda akan lebih besar. Tapi itu juga berarti Anda perlu mengeluarkan lebih banyak uang. Berdasarkan kondisi Nona Huang Xiujuan saat ini, jika dia ingin sembuh, mungkin biayanya lebih dari 100 juta. Lin Sutong tiba-tiba mundur 2 langkah ketika mendengar kata-kata itu. Wajahnya sedikit pucat. 100 juta mungkin bukan masalah besar bagi beberapa keluarga. Tapi bagi dia yang berasal dari latar belakang biasa, sekalipun dia bangkrut, dia tetap tidak mampu membayar uang sebanyak itu. Ibunya, Huang Xiujuan, tinggal di rumah kontrakan di Seoul. Ayahnya, Lin Guoxian, adalah penjudi yang buruk. Awalnya, lingkungan keluarga mereka sebelumnya, meskipun tidak dianggap kaya, tidak buruk, dan dianggap sebagai keluarga yang relatif terkemuka di komunitas kota kabupaten. Tetapi sejak Lin Guoxian terjerumus ke dalam kebiasaan buruk berjudi dan pernah pergi ke Makau bersama orang lain, semuanya berubah total. Ayahnya kehilangan semua tabungan keluarga. Rumah digadaikan, mobil juga digadaikan. Dia juga mencari orang untuk meminjam uang di mana-mana, mencoba menghasilkan uang, tetapi dia malah semakin terjerat. Semua kerabat dan teman-temannya menjadi korban utangnya. Kartu kredit banknya kadaluarsa. Berbagai macam pinjaman kecil, rentenir, dan berbagai gadai, menghancurkan segalanya untuk menutupi kerugian. Lubangnya semakin besar. Dia sendiri didatangi penagih utang dan melarikan diri. Meninggalkan anak yatim dan janda, menghadapi sekelompok kerabat dan teman yang menuntut utang, mereka berteriak tanpa ampun. Lin Sutong sudah muak. Saat remaja, ia bersumpah tidak akan pernah lagi menjalani hidup sesulit itu, tidak akan pernah dipaksa meminta uang, akan menjadi orang baik, hidup seperti wanita kaya, dan tidak akan pernah meminta uang lagi. Seperti ibunya, ia mengulangi kesalahan yang sama. Setelah kuliah, Lin Sutong tidak pernah lagi meminta uang sepeser pun dari keluarganya. Karena ia tumbuh dewasa dan semakin cantik. Dikelilingi oleh sekelompok pria yang menjilatnya. Selama ia mengulurkan tangan, pasti akan ada banyak pria yang bersedia menghabiskan uang untuknya. Ia terbiasa menikmati apa yang dilakukan pria-pria itu padanya. Dan ia mengembangkan banyak objek ambigu. Makan dengan Zhang San hari ini, makan dengan Lisi besok, dan makan dengan Chen Yuan lusa. Ada juga transfer amplop merah. Selama ia tidak mudah menjalin hubungan dengan pria tertentu, ia dapat dengan terbuka menikmati semua kebaikan pria padanya. Dan karena pendekatan ini, para wanita lain di asrama sangat iri. Julukannya adalah, menguji pria-pria ini. Ia perlahan-lahan kehilangan dirinya dalam nafsu. Sampai dia benar-benar kehilangan Chen Yuan. Tentu saja, jika Chen Yuan hanyalah anjing penjilat biasa, dan lumpurnya masih sangat berlumpur sehingga dia tidak bisa menopang dinding, apa yang disebut usaha 3 tahun itu mungkin hanya lelucon sejauh ini. Lin Sutong juga tidak akan terlalu memikirkannya. Namun Chen Yuan bangkit. Identitasnya sebagai raksasa caibol misterius terungkap. Lin Sutong perlahan mengingat betapa baiknya Chen Yuan. Dan mulai semakin terpuruk, semakin dalam dan semakin dalam. Sebenarnya, setelah mereka putus, Lin Sutong benar-benar jatuh cinta pada Chen Yuan.
Bibi, aku mau menelepon. Lin Sutong terhuyung-huyung keluar. Bibinya pasti tidak punya uang. Semua kerabat dan teman di keluarga telah dihujani uang, siapa yang mau meminjamkan uang padanya? Sama sekali tidak mungkin. Untungnya, dia telah menjalin beberapa koneksi, kelas atas, selama bertahun-tahun. Dan beberapa bos berarti baginya. Asalkan penyakit ibunya bisa disembuhkan, dia bisa melakukan pengorbanan apapun. Halo, Tuan Liu, saya Lin Sutong. Namaku Sutong, apa yang kau inginkan dariku? Apakah kau menginginkan tas? Asalkan kau meminta, kau bisa memilih apa saja yang kau inginkan. Tuan Liu, ibuku sakit dan membutuhkan biaya pengobatan 100 juta. Dududu gelombang. Halo. Tuan Liu, halo. 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 Telepon langsung ditutup tanpa ampun, dan Lin Sutong sangat marah. Bajingan tua ini, yang sebelumnya mengatakan akan menjaganya, bersedia memberinya 100.000 sebulan sebagai uang nafkah, tetapi sekarang dia menutup telepon saat membicarakan uang, pembohong tua. Serigala putih bersarung tangan kosong, semuanya palsu. Lin Sutong menekan amarah di hatinya. Menelepon Tuan Zhou yang lain lagi. Siapa sangka pihak lain bahkan lebih kasar. Menyebutnya pembohong. Setelah melakukan 7 atau 8 panggilan telepon berturut-turut, Lin Sutong dipenuhi kesedihan. Laki-laki benar-benar tidak dapat diandalkan. Sebelum kata-kata manis dan janji-janji, tidak ada yang mau meminjamkan uang padanya ketika tiba saat kritis. Brengsek. Semua brengsek. Ada begitu banyak pria penjilat, tetapi tidak ada yang tulus padanya. Akhirnya, Lin Sutong menelepon Su Cheng, pria BMW yang sebelumnya dengan gila-gilaan mengejarnya. Halo, Su Cheng, saya Lin Sutong. Aku tahu itu kamu, apakah kamu mengalami kesulitan, apakah kamu butuh bantuanku? Kamu, bagaimana kamu tahu? Jika kamu tidak mengalami kesulitan, bagaimana mungkin kamu memikirkan aku? Su Cheng, maafkan aku, terakhir kali aku tidak bermaksud melepaskanmu. Bisakah kamu memaafkanku karena telah bertindak sembrono? Aku benar-benar minta maaf, aku sudah tahu aku salah. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, jelaskan langsung. Nada bicara pria BMW itu menjadi acuh tak acuh. Su Cheng, ibuku sakit. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Jika kau tidak percaya, datanglah ke rumah sakit untuk melihatnya. Aku putus asa. Ibuku menderita leukemia dan membutuhkan biaya pengobatan 100 juta. Aku benar-benar tidak mampu membayarnya. Kumohon bantu aku. Asalkan kau bersedia membantuku, aku ingin bertunangan denganmu sekarang, atau bahkan menikah denganmu. 100 juta ini akan menjadi hadiahmu untuk keluarga kita, dan aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Bukankah kau sangat menyukaiku? Aku bisa memberikan segalanya padamu sekarang juga. Lin Sutong memohon hampir menangis. 100. Lin Sutong, jika itu di masa lalu, mungkin aku akan menjual semuanya dan berharap kau akan membantuku mengumpulkan uang. Tetapi sekarang, mengapa kau berpikir kau pantas mendapatkan 100 juta? Apakah darah pertamamu masih ada di sana? Seseorang yang entah berapa banyak tangannya ingin mengambil 100 juta sebagai hadiah untukmu. Beraninya kau meminta hal seperti ini? Jika 100 juta diberikan kepadamu, apa yang akan kau berikan sebagai mas kawin? Aku menunggumu sepanjang malam hari itu, dan mengirimimu lebih dari 100 pesan, tetapi kau tidak membalas satupun. Ingat, kau tidak membalas satupun, dan bahkan memblokirku. Bukankah kau sangat sombong? Tahukah kau bahwa keserakahanmu terhadap uang membuatku muak, sangat menjijikkan. Bam! Telepon ditutup. Terdengar nada sibuk berulang-ulang. Bab 502. Saat ini, Lin Sutong merasakan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa semua orang seperti ini? Apakah tidak ada pria yang dapat diandalkan di dunia ini? Mengapa mereka semua bajingan? Dunia ini tidak hitam dan putih. Hanya karena seorang pria tidak dapat diandalkan sekarang bukan berarti dia akan tidak dapat diandalkan di masa depan. Hanya karena dia tidak dapat diandalkan bagimu bukan berarti dia tidak dapat diandalkan bagi orang lain. Dia dapat diandalkan sekarang, tetapi bukan berarti dia akan dapat diandalkan di masa depan. Orang selalu berubah. Kau, Lin Sutong, bukanlah orang yang dapat diandalkan, mengapa kau meminta orang lain untuk dapat diandalkan bagimu? Kau pernah bertemu dengan pria bajingan, mungkin dia bajingan di depanmu, tetapi dia menjadi pria yang sangat jujur di depan wanita lain. Tidak ada pria lurus dan tidak ada bajingan di dunia ini. Hanya saja ada beberapa pria yang rela memberikan segalanya, menunjukkan sisi terbaik mereka, dan memberikan segalanya dengan sukarela. Tapi untukmu, dia tidak peduli. Jadi, di matamu dia menjadi bajingan bohemian, dan di mata orang lain dia menjadi pria lurus yang naif. Peran setiap orang terus berganti dengan bebas. Hal yang sama berlaku untuk perempuan. Inilah kompleksitas sifat manusia. Lin Sutong memegang telepon dengan putus asa, dia memikirkan orang terakhir. Orang ini pasti bisa membantunya.
Baginya, 200 juta hanyalah setetes air di ember. Tapi, tidak, Chen Yuan tidak akan membantuku. Aku telah menyakitinya begitu banyak, dan jika dia tidak membalas dendam padaku, itu sudah merupakan usaha terbaiknya. Bagaimana mungkin dia membantuku? Lagi pula, harga diri apa yang kumiliki untuk meminta bantuannya? Aku tidak bisa membiarkan dia melihat penampilanku yang menyedihkan dan sengsara sekarang. Ini adalah harga diriku yang terakhir. Lin Sutong menatap telepon. Melihat catatan, anjing penjilat nomor 1, di buku alamat, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi tetap tidak menekan nomor tersebut. Dia diam-diam mengganti catatan, Li Qingdong nomor 1, menjadi Chen Yuan. Seorang gadis, di depan pria yang sangat disukainya, tidak bisa membuka mulut untuk meminjam uang. Karena dia ingin meninggalkan kesan baik pada pria ini. Setidaknya jangan terus berbuat buruk. Jika dia benar-benar meminta uang tanpa berpikir panjang, entah dia tidak peduli padamu, atau dia memperlakukanmu seperti mesin uang, dan tidak pernah benar-benar mempedulikanmu. Sutong, ibumu sudah bangun, bagaimana kabarmu, bisakah kamu benar-benar mengumpulkan uang? Bisa, Bibi, aku pasti akan mengumpulkan uang. Mendengar kabar bahwa ibunya sudah sadar, Lin Sutong bergegas ke bangsal untuk mengunjunginya. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Melihat wajah ibunya yang pucat, Lin Sutong bertanya dengan air mata di matanya. Tidak apa-apa, Xiao Tong, ibu hanya terlalu lelah 2 hari ini, istirahatlah. Ibu, sampai kapan ibu akan menyembunyikan ini dariku? Apakah ibu benar-benar tidak tahu kondisi fisik ibu? Aku. Ketika Huang Xiujuan mendengar ini, dia langsung terdiam. 2 jam kemudian, Chen Yuan menaiki pesawat pribadi mewah, dan dibawa perawatan cermat 8 pramugari berkulit putih, cantik, berkaki panjang, langsing, baik hati, dan sopan, ia berhasil tiba di Bandara Seoul Tianhe. Astaga, apa yang terjadi di bandara hari ini? Kenapa banyak sekali mobil mewah terparkir di dekat Bandara Tianhe, setidaknya ratusan, dan banyak sekali gadis yang berkerumun di sini, bahkan beberapa memegang papan tanda, seolah-olah mereka menyambut kedatangan tokoh besar tertentu. Apakah ada selebriti terkenal yang datang ke kota kita? Seorang bintang terkenal itu sangat penting, apakah dia pantas dikelilingi oleh lebih dari separuh anak-anak orang kaya di Seoul? Lalu apa yang terjadi di sini? Dengar, aku tidak tahu dari mana berita rahasia ini berasal. Tuan Yan, seorang dewa dan pahlawan dari generasi tertentu, akan kembali ke Seoul dari ibu kota sihir hari ini. Ketika kalangan atas muda dan tua di Seoul mendengar berita itu, hampir semua berlari untuk menyambutnya. Antrean ini, sungguh menakutkan. Aku khawatir hanya Papa Ma yang bisa menandinginya ketika dia datang ke Seoul. Benar saja, seiring waktu, semakin banyak penggemar datang ke bandara untuk menonton. Aula tunggu bandara yang semula luas hampir mencapai titik penuh sesak. Sekilas, tempat itu sangat padat dan ramai dipenuhi orang. Sepertinya ada lebih dari puluhan ribu orang. Sial, pemandangan ini terlalu mengejutkan. Apakah Yan selalu punya penggemar sebanyak ini? Aku khawatir kau meremehkan daya tarik uang. Aset pribadi Tuan Yan sebanding dengan kuda besar dan kecil, belum lagi dia lebih muda, lebih tinggi, lebih tampan, dan poin kuncinya adalah dia cukup berbakat. Dia benar-benar dewa pria yang sempurna dan merupakan idaman semua gadis. Suami idaman nasional, reputasinya sebelumnya tidak begitu baik, tetapi sekarang stigma itu telah dibersihkan, jumlah penggemarnya langsung melonjak, dan pengikutnya meningkat puluhan juta hampir dalam semalam. Kau bercanda. Luar biasa. Asap selalu sangat mengagumkan. Tepat ketika semua orang membicarakannya. Di pintu keluar aula bandara, seorang pria tinggi dan tegap mengenakan kacamata hitam dan masker berjalan perlahan dikelilingi oleh beberapa petugas keamanan dan 8 pramugari cantik. Itu Tuan Smoke keluar. Kakak, lampu berkedip. Kenapa bahkan paparazi ada di sini? Smoke selalu terlalu panas, tidak mungkin. Tunggu sebentar, orang ini sepertinya bukan Tuan Yan, tapi tinggi dan bentuk tubuhnya agak mirip, dan temperamen serta penampilannya sama sekali tidak konsisten. Kenapa Smoke belum keluar juga? Aku akan menunggu sampai semua bunga layu. Sebenarnya, Chen Yuan sudah menyelinap keluar dari lobi bandara sendirian sebelum ada yang menyadarinya. Pemandangan ini benar-benar membuatnya takut. Apa-apaan ini? Begitu banyak orang. Aku baru saja menyelinap keluar dari aula bandara, dan aku belum sempat menarik napas. Telepon tiba-tiba berdering. Aktifkan ide penelepon. Sungguh mengejutkan. Ternyata itu panggilan dari konselor Wang Suebing. Jika kau ingin menjadi mahasiswa senior, laporannya sudah dimulai. Dan dia belum muncul juga. Wajar jika Lao Wang menelepon dan bertanya. Hei, Pak Wang, dengarkan penjelasanku. Chen Yuan, sama-sama. Aku tahu kau orang yang sibuk. Aku tidak mendesakmu untuk datang ke sekolah untuk melapor. Alasan utamanya adalah kepala sekolah telah mengatur tugas untukku.
Aku harap kau dapat mewakili mahasiswa senior berprestasi Universitas Huda dan memberikan pidato kepada mahasiswa baru tahun ini. Meskipun kesuksesanmu tidak ada hubungannya dengan sekolah. Tapi bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kau juga seorang selebriti yang berasal dari Huda? Kau seharusnya tidak menolak untuk memberikan pidato kepada mahasiswa baru alma matermu, kan? Nada bicara Lao Wang sangat sopan, dan dia berkata dengan hati-hati. Sepertinya Chen Yuan bukan muridnya, tetapi atasannya. Pidato. Pak Wang, jangan main-main denganku. Aku bisa berpidato sambil membawa palu. Apa kau tidak tahu levelku? Aku belum pernah berpidato di atas panggung. Senior hebat macam apa aku ini? Lebih baik jangan menyesatkan anak-anakmu. Apa yang kau bicarakan? Perusahaanmu yang beranggotakan puluhan ribu orang dikelola dengan baik. Berpidato bukanlah apa-apa. Ini adalah tugas yang diberikan atasan kepadaku. Kau tidak bisa mempermalukanku. Wajah Pak Wang Yi tampak serius. Bab 503. Chen Yuan tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan Wang Suebing. Itu hanya pidato, dan lagi pula bukan masalah besar. Di sekolah, ada sekitar 2.000 siswa baru setiap tahun. Tidak banyak orang. Kurasa itu tidak terlalu menekan. Pak Wang, kapan pidatonya dimulai? Jam 7 malam ini. Mendesak sekali, kata Chen Yuan terkejut. Aku tidak bisa menolak. Upacara pembukaan untuk siswa baru juga jam malam ini. Aku tidak menyangka kau datang lebih awal. Kepala sekolah baru mengusulkannya secara mendadak setelah mendengar kau kembali ke Seoul hari ini. Ketika Chen Yuan mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Ternyata aku diatur sementara. Tapi wajar saja. Beberapa hari yang lalu, reputasi Chen Yuan masih buruk. Seperti tikus jalanan. Meskipun namanya besar, sekolah pasti tidak akan mengundang orang yang tercela untuk berpidato kepada siswa baru. Tidak cukup positif. Tapi sekarang berbeda. Stigma Chen Yuan telah sirna, dan sebaliknya, ia menggunakan berbagai topik untuk secara gila-gilaan menyapu seluruh internet, mendominasi pencarian populer di layar. Ditambah dengan popularitasnya dalam Divine Comedy, lingkaran pertemanannya menjadi maksimal. Ia telah menjadi idola bagi banyak anak muda yang ingin mencontohnya. Ia masih menjadi dewa nasional di hati banyak gadis. Jika orang seperti itu dapat mewakili senior-senior berprestasi Huda dan memberikan pidato kepada para mahasiswa baru, itu pasti akan sangat populer. Sama seperti sekolahmu mengundang Papa Ma untuk memberikan pidato. Seluruh sekolah akan sangat menjaga harga dirinya. Jika kau begitu terburu-buru, aku bahkan tidak perlu memikirkan apa yang harus kukatakan, gumam Chen Yuan. Ceritakan saja pengalaman pribadimu secara santai. Kau tidak perlu terlalu banyak persiapan. Saat itu, 2 siswa akan ditugaskan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Katakan saja yang sebenarnya, itu sangat sederhana. Benarkah sesederhana itu? Tentu saja, menurutmu seberapa sulit pidatonya? Pokoknya, jangan gugup, lepaskan saja dan bicaralah. Baiklah kalau begitu. Karena Pak Wang sudah mengatakannya, mari kita percayai dia untuk saat ini. Ada satu hal lagi. Untuk mencegah terulangnya wabah, kompetisi atletik provinsi ditunda sementara, tetapi diperkirakan akan dimulai, dan itu hanya akan terjadi seminggu kemudian. Kamu tetap harus bersiap. Sekolah sudah memilihmu. Meskipun kamu belum mengikuti pelatihan selama periode ini, para guru tim atletik tetap merekomendasikanmu tanpa ragu. Kamu tidak boleh mengecewakan para guru. Aku tahu kamu sekarang adalah seorang miliarder dengan status dan kedudukan yang tinggi. Kamu tidak menyukai kehormatan seperti ini di sekolah, tetapi aku selalu merasa bahwa lebih baik memulai dan mengakhiri hidup seseorang dengan baik. Karena kamu telah berpartisipasi dalam kompetisi ini, kamu harus melalui proses kompetisi. Bukankah begitu? Apapun peringkat yang kamu dapatkan, aku harap kamu dapat menghadapinya dengan sikap yang paling positif. Kata Lao Wang dengan getir. Baiklah, Lao Wang, aku akan berpartisipasi dalam kompetisi. Apakah aku terlihat seperti orang yang tidak bertanggung jawab? Bagus, kamu harus datang ke sekolah sebelum pukul 6 sore. Baik. Chen Yuan mengangguk. Menutup telepon. Wang Suebing baru saja menutup telepon, dan segera menemui kepala sekolah, Xiong Jianzong. Kepala sekolah, Chen Yuan setuju, dia setuju untuk berpidato malam ini. Benar, Tuan Wang sangat efisien. Mengenai evaluasi gelar profesor tahun ini, Bapak Wang harus bekerja lebih keras. Saya masih sangat optimis terhadap Anda. Terima kasih atas bimbingan kepala sekolah. Suebing masih banyak yang harus dipelajari. Wang Suebing langsung gembira, dan dia tentu tahu apa maksud kepala sekolah. Hanya saja beberapa hal tidak bisa dikatakan terlalu terang-terangan. Selain itu, mengenai 10 perwakilan teratas tokoh berprestasi sekolah tahun ini, setelah diskusi bulat para pemimpin sekolah, Chen Yuan seharusnya berada di peringkat pertama. Wang Suebing sedikit terdiam. Sebenarnya, di sekolah, Chen Yuan sama sekali tidak pernah dianggap penting sebelumnya.
Senior berprestasi peringkat teratas telah ditunjuk beberapa bulan yang lalu. Pria itu adalah putra kedua grup Tang, kapten tim bola basket sekolah, wakil ketua serikat siswa, dan kepala departemen hubungan eksternal, Tang Xiuwen. Tetapi keluarga Tang agak dingin akhir-akhir ini. Bisnis mereka ditekan bersama oleh banyak bisnis keluarga. Adapun Chen Yuan, dia dulunya adalah siswa miskin. Sering bolos kelas untuk memancing online. Atau hanya memperlakukan orang seperti anjing penjilat. Bahkan bolos kelas untuk bekerja demi mendapatkan uang adalah untuk memberi hadiah kepada gadis-gadis. Kau bilang orang tuamu membayarmu untuk dikirim ke sekolah hanya untuk melakukan hal-hal ini. Lumpur itu tidak bisa menopang tembok. Siapa yang tahu setelah dibuang? Kenaikan tiba-tiba. Benar saja, orang yang bisa membuat seorang anak laki-laki tumbuh dewasa, membangkitkannya, dan membuatnya bekerja keras untuk menjadi seorang pria selalu adalah gadis yang telah menyakitinya dengan sangat parah. Tidak ada rasa sakit yang tak terlupakan, tidak ada penderitaan yang menusuk hati, dan tidak ada rasa malu karena tidak mampu membayar makan. Kau tidak pernah tahu bahwa kau harus bekerja keras, kau tidak tahu bahwa hanya ketika kau menghasilkan uang dan memiliki status sosial, dia akan memandangmu secara berbeda. Kepala sekolah yang baik, saya akan menyuruh seseorang memasang foto profil Chen Yuan di daftar orang-orang di sekolah. Wang tua, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Chen Yuan adalah murid Anda, dan dia juga seorang talenta yang telah lulus dari Huda. Dia telah membuka perusahaan besar, dan pasti membutuhkan banyak magang. Dalam hal ini, sampaikanlah kepadanya untuk memperkuat kerjasama antara sekolah dan perusahaan. Ini juga merupakan hasil yang saling menguntungkan bagi sekolah untuk mengirimkan lebih banyak talenta berkualitas tinggi ke perusahaan. Karena sekolah kita tidak terpilih untuk program 985 dan 211, tingkat penugasan tidak terlalu tinggi. Tetapi dengan talenta seperti Chen Yuan, jika kerjasama sekolah perusahaan dapat diperkuat, reputasi sekolah dan tingkat penugasan pasti akan meningkat pesat, dan kualitas mahasiswa baru yang mendaftar ujian tahun depan akan lebih tinggi, sehingga membentuk siklus positif. Suatu hari nanti, mungkin sekolah kita bisa maju ke program 985. Saya tidak menyangka kepala sekolah memiliki ambisi seperti itu, murid saya mengaguminya. Saya akan mencari kesempatan untuk menyampaikan masalah ini. Kuncinya adalah mengandalkan kepala sekolah. Untuk negosiasi bisnis yang telah mencapai level ini, lebih baik kepala sekolah yang maju secara pribadi. Tentu saja saya tahu ini. Mengapa disebut negosiasi komersial? Karena jika sekolah dapat menyediakan posisi magang bagi siswa, ini agak bersifat perantara. Sekolah dapat mencari perusahaan untuk mendapatkan biaya pengenalan. Feidun Capital sudah menjadi grup bernilai miliaran. Dengan gelombang demi gelombang ekspansi, persyaratan untuk merekrut orang semakin tinggi. Bahkan beberapa sekolah 985 dan 211 ingin mengirimkan peserta magang atau lulusan baru ke Feidun Capital. Karena bisnis ini luar biasa. Tingkat pertumbuhannya luar biasa. Beberapa lulusan baru dari Universitas Wuhan, karena bergabung dengan Feidun Capital sebulan yang lalu, kini telah menjadi eksekutif grup dengan gaji tahunan 1 juta. Dan ada lebih dari satu orang seperti itu. Grup ini masih sangat muda. Tidak perlu senioritas sama sekali. Jika Anda memiliki kemampuan, lanjutkan. Di perusahaan lain, bisakah Anda membayangkan menduduki posisi direktur grup dalam waktu 1 bulan? Mustahil, setidaknya akan memakan waktu lebih dari 10 tahun. Feidun Capital bisa. Setelah berita itu tersebar, seluruh Seoul, semua universitas, dan semua anak muda menjadi heboh. Semua lulusan baru dan peserta magang semuanya ingin bergabung dengan Feidun Capital. Bab 504. Baru saja menutup telepon Wang Suebing. Telepon tiba-tiba berdering lagi. Itu Xiao Ruoyu yang menelepon. Sayang, kamu di mana? Kenapa belum keluar juga? Orang-orang sudah lama menunggumu di bandara. Kamu, siapa namamu? Suami. Panggilan, suami, yang tiba-tiba itu membuat bulu kuduk Chen Yuan merinding. Kita belum resmi berpacaran. Bukankah agak kurang sopan kalau kamu memanggilku seperti itu? Xiao Ruoyu saat ini sepertinya agak bersemangat untuk memajukan hubungan dengan Chen Yuan. Karena pria ini sangat tampan. Sekarang semua gadis di kota membicarakan Chen Yuan, bahkan sepupunya ingin menikahi Chen Yuan. Tidak ingin terpesona. Itu membuatnya merasa sedikit gugup. Mentalitas seperti ini seperti mentalitas mengejar Dewi sambil menjilat anjing. Terburu-buru. Karena dia selalu merasa tidak aman. Mungkin satu langkah terlambat, Dewi ini akan direbut oleh pria lain. Jika ada laki-laki yang lebih tampan, lebih baik, dan lebih kaya muncul, bukankah aku akan kesal? Keadaan pikiran Xiao Ruoyu saat ini. Itu mentalitas menjilat anjing. Aku sudah keluar. Terlalu banyak orang di bandara. Aku tidak tahu siapa yang membocorkan berita itu.
Aku memanfaatkan orang-orang yang tidak memperhatikan dan mengatur seorang anggota kru untuk berpura-pura menjadi aku untuk menarik perhatian, dan menyelinap keluar sendiri. Oke, suami, aku akan segera keluar dan bertemu denganmu nanti. Aku mengendarai mobil yang kau berikan, kau harus ingat. Aku ingat. Chen Yuan mengangguk. Dia baru saja menutup telepon Xiao Ruoyu. Detik berikutnya, Zhao Yuqi menelepon lagi. Sayang, aku di sini untuk menjemputmu di bandara. Tunggu sebentar, suami. Sepertinya aku melihatmu. Mengapa rambutmu dipotong sangat pendek? Orang-orang hampir tidak mengenalimu. Untungnya, penglihatanku bagus. Chen Yuan mendengarkan panggilan Zhao Yuqi. Beberapa detik kemudian, sebuah Bugatti Veyron melaju di depan Chen Yuan. Pintunya terbuka. Sayang, masuk ke mobil. Tidak. Chen Yuan terdiam dan sedikit malu. Dia baru saja menuruti Xiao Ruoyu dan kembali ke mobilnya. Baru sekitar 30 detik mereka berada di sana. Zhao Yuqi mengemudikan mobil di depannya. Apakah kamu akan masuk ke dalam mobil atau tidak? Apakah Xiao Ruoyu akan merasa tidak senang jika dia masuk ke dalam mobil ini? Zhao Yuqi pasti akan sangat sedih jika dia tidak masuk ke dalam mobil. Orang-orang sudah mengantarmu dengan mobil mereka, bahkan ada yang datang menjemputmu. Jika kamu tidak masuk, itu sangat menyedihkan, kan? Tapi di dalam mobil, apa yang harus dilakukan Xiao Ruoyu? Sial, ini terlalu sulit. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Siapa yang bisa memberitahuku cara menyelesaikan masalah ini dengan sempurna? Suami, ada apa? Kenapa kamu tidak masuk ke dalam mobil? Melihat Chen Yuan ragu-ragu cukup lama, mata Zhao Yuqi tiba-tiba memerah. Ada tetesan air mata samar yang berputar. Maaf, Chen Yuan, mungkin aku seharusnya tidak memanggilmu suami. Aku ingin mempercepat hubungan ini. Aku ingin menjadi pacarmu, tapi aku tidak peduli dengan perasaanmu. Mungkin kamu sama sekali tidak menyukaiku. Semuanya sudah kupikirkan. Sebenarnya, aku seharusnya menyadari diriku sendiri lebih awal, aku sama sekali tidak pantas untukmu. Bukan begitu, Yuki. Tepat ketika Chen Yuan hendak menjelaskan, seorang pejalan kaki di sebelahnya tiba-tiba menunjuk ke arah Chen Yuan dan berteriak. Sial! Asapnya selalu di sini, asapnya selalu di sini. Teriakan itu langsung menarik perhatian banyak pejalan kaki untuk menoleh. Kemudian terjadilah reaksi berantai. Tuan Yan ada di sana, Tuan Yan sudah meninggalkan bandara. Jangan menunggu di ruang tunggu, Tuan Yan sudah keluar. Ho, Presiden Yan, jangan pergi, tanda tangani saya. Teriakan itu terdengar berturut-turut. Banyak penggemar bergegas menuju Chen Yuan dengan penuh semangat. Terutama seorang wanita gemuk. Apalagi sampai 200 kaki. Namun kecepatan mereka menuju Chen Yuan sangat cepat. Dia menatap Chen Yuan dengan obsesif, dan merasa ingin ngiler. Chen Yuan sangat ketakutan sehingga dia segera masuk ke mobil Zhao Yuqi. Menutup pintu dalam sekejap. Pergi cepat, atau kalian akan dikerumuni orang jika tidak pergi. Bum bum bum. Diiringi deru mesin, Bugatti Veyron berakselerasi hingga 2,7 km per jam dalam detik, dan menghilang di jalan bandara dalam sekejap seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Sekarang, tidak ada pilihan lain. Chen Yuan mengeluarkan ponselnya. Mengirim pesan kepada Xiao Ruoyu. Maaf, Ruoyu, aku ketahuan dan dikelilingi penggemar. Jadi, aku hanya bisa naik taksi dan pergi. Saat aku kembali ke Seoul lain kali, kita akan berkumpul di Huda. Aku ada urusan saat kembali ke sekolah nanti. Oke, aku sudah tahu situasinya, tidak apa-apa. Pesan balasan Xiao Ruoyu datang dengan cepat. Suasana di dalam mobil agak tegang. Zhao Yuqi telah mencari kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Chen Yuan. Tapi Chen Yuan selalu tidak jelas. Ditambah lagi, aku agak sibuk beberapa waktu lalu, hal semacam ini tertunda. Tapi sekarang, Zhao Yuqi benar-benar terburu-buru. Umumnya, seorang pria mengejar seorang wanita, dan wanita itu pasti berharap pria itu akan mengejarnya selama mungkin. Pertama, wanita lambat untuk jatuh cinta, dan mereka berharap hubungan itu stabil. Cinta datang dan pergi dengan cepat. Wanita berharap untuk saling mengenal setelah jangka waktu yang lama, dan kemudian menentukan hubungan setelah mengetahui hal-hal mendasar. Kedua, ketika seorang pria mengejar seorang wanita, dialah yang paling banyak membayar. Setelah mendapatkannya, dia mungkin tidak lagi seantusias sebelumnya, dan dia bahkan mungkin tidak menghabiskan uang dengan murah hati. Ketiga, wanita menikmati bahwa pria telah memberi dan mengejar, dan mereka memang bisa mendapatkan banyak keuntungan. Semakin banyak orang bodoh seperti ini semakin baik. Hal itu memberi banyak kesempatan bagi para bajingan untuk mengambil keuntungan. Setelah menuai keuntungan, mereka akan mengatakan bahwa Anda adalah orang baik, lalu menolak Anda. Akibatnya, pria semakin kurang percaya pada wanita. Wanita juga semakin kurang percaya pada pria. Dulu,
Para pria yang bisa mengejar Anda selama setahun, setengah tahun, atau 3 bulan pada dasarnya sudah mati. Sekarang, jika saya tidak menanggapi selama seminggu, mereka akan menghilang dalam sekejap. Para gadis mengeluh bahwa mereka semua bajingan, dan para pria juga berpikir bahwa para gadis tidak memiliki batasan, jadi lebih baik mengejar mereka bersama untuk memaksimalkan keuntungan. Jalan surga baik untuk reinkarnasi, siapa yang akan diampuni surga? Dalam masyarakat yang semakin tidak dapat diandalkan dan gegabah ini, kebetulan ada sosok aneh bernama Chen Yuan. Dia adalah kebalikan dari pria lain, dia benar-benar tidak terburu-buru. Dia membelikan Anda mobil mewah, rumah mewah, dan segala macam barang mewah, dan bahkan menghabiskan sejumlah besar uang untuk memulai perusahaan untuk Anda. Apalagi pacar, bahkan suami pun mungkin tidak bisa memberi tanpa syarat seperti itu. Seorang pria telah memberikan begitu banyak padamu. Dia pasti menyukaimu. Dia pasti sangat menginginkanmu. Zhao Yuqi berpikir begitu sebelumnya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia menjadi ragu. Chen Yuan lebih lambat daripada wanita. Sudah lebih dari 2 bulan, dan aku tidak sabar. Apakah kamu masih terburu-buru? Kesabaranmu terlalu bagus. Kau bilang kau sudah berbuat banyak, kenapa kau tidak mengaku? Kenapa kau tidak bilang kau menyukaiku? Kenapa kau terus berharap padaku? Baiklah, kalau kau tidak mengaku, aku akan mengaku. Tapi aku sudah berinisiatif menyatakan cintaku, tapi kau malah menghindarinya. Kau benar-benar tidak menyukaiku. Tidak, kau sudah menghabiskan banyak uang untukku, kau membelikanku apa yang kuinginkan, apakah laki-laki akan begitu murah hati kepada perempuan yang tidak mereka sukai? Kau menyukaiku, kan? Tapi kau menyukaiku, kenapa kau masih menolakku? Pikiran Zhao Yuqi hampir meledak. Dia seperti hancur. Aku sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan Chen Yuan. Tapi bagaimanapun dia memikirkannya, dia telah jatuh cinta mati-matian pada Chen Yuan dan tidak bisa melepaskan diri. Yuqi, jangan terlalu dipikirkan, Ruoyu baru saja menelepon, dia juga datang menjemputku di bandara, dan aku setuju, makanya aku sedikit bingung, jangan diambil hati. Jadi, suamiku, kau memilih naik mobilku daripada mobil Xiao Ruoyu. Suasana hati Zhao Yuqi yang tadinya sedih tiba-tiba berubah. Bab 505. Dia selalu merasa bahwa Xiao Ruoyu lebih penting darinya di hati Chen Yuan. Bagaimanapun, dia adalah primadona SMA, dan dia juga objek pujaannya. Perhatian Chen Yuan terhadap Xiao Ruoyu memang jauh lebih besar daripada gadis-gadis lain. Entah itu mengirimkan bangunan, mengirimkan mobil, atau memberikan bantuan keuangan kepada grup Xiao Jia Yuan Hang. Chen Yuan tidak akan linsi usaha. Tak disangka, kali ini, Chen Yuan meninggalkan Xiao Ruoyu dan malah masuk ke mobilnya. Dan ketika Xiao Ruoyu yang pertama kali menelepon, dia datang dari belakang dan berhasil mencegat suaminya. Keren. Akhirnya mengalahkan Xiao Ruoyu sekali. Haha. Meskipun agak keliru untuk memotong pembicaraan kali ini. Tetapi hasil sebenarnya menunjukkan bahwa Xiao Ruoyu tidak tak terkalahkan. Hubungan antar manusia perlu memperhatikan takdir. Kalau begitu suami, kau menyukaiku, kan? Zhao Yuqi mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan penuh kasih sayang. Ya, aku menyukaimu. Chen Yuan mengangguk. Lagi pula, dia adalah gadis tercantik kedua di kampus Huda, dan memiliki kepribadian yang lembut dan manis, jadi bagaimana mungkin dia tidak menyukainya. Hanya saja hati Chen Yuan sudah hancur berkeping-keping, dan setiap kepingannya bertuliskan nama yang berbeda. Sayang, aku tahu suamiku menyukaiku, hehehe. Zhao Yuqi sepertinya kecanduan memanggil suaminya. Dia melihat Chen Yuan tidak membantahnya. Sedikit senang di dalam hatinya. Tapi dia tidak memaksa, dan bertanya kepada Chen Yuan apakah dia masih menyukai gadis lain. Tidak apa-apa jika tidak menanyakan pertanyaan ini, tetapi jika ditanyakan, itu akan membuat dirinya sendiri kesal dan membosankan. Status antara dia dan Chen Yuan tidak setara. Itu seperti status yang tidak setara antara anjing penjilat dan Dewi. Mentalitas anjing penjilat, selama bisa bersama Dewi, lakukan perlahan, temukan peluang sedikit demi sedikit, biarkan Dewi jatuh cinta padanya sepenuhnya, dan tergerak oleh ketulusannya. Aku tak berani peduli jika Dewi ini bersinggungan dengan laki-laki lain. Kemudian, Zhao Yuqi menjadi anjing penjilat Chen Yuan, jadi dia secara alami memiliki mentalitas yang sama. Karena pria ini belum menjadi milikmu, kau tak bisa mengendalikannya, dan kau tak berani mengendalikannya. Kau lebih menyukainya, dan kau ingin tetap di sisinya, jadi secara alami kau harus menanggung lebih banyak penderitaan untuk ini. Terlepas dari pria dan wanita, siapapun yang lebih menyukai akan menanggung lebih banyak penderitaan. Selesai. Kata-kata itu terbagi menjadi 2 bagian. Saat ini, Lin Sutong merasa semakin tak berdaya setelah berbicara panjang lebar dengan ibunya. Melihat ibunya yang tidur nyenyak di ranjang rumah sakit, pelipisnya sudah beruban, dan alisnya penuh kerutan, ia benar-benar tak bisa menahan air mata dan mulai menangis terseduh-seduh. Ia membenci dirinya sendiri.
Membenci dirinya sendiri karena telah menghabiskan begitu banyak uang. Sama sekali tidak tahu cara menabung. Tiba-tiba ia merasa dirinya bukan siapa-siapa. Mengingat kembali beberapa bulan yang lalu. Untuk menipu Chen Yuan demi uang, ia pernah berbohong bahwa ibunya sakit dan dirawat di rumah sakit. Chen Yuan segera mentransfer 5 yuan kepadanya sebagai uang darurat. Tapi siapa sangka, alasan yang ia gunakan untuk menipu Chen Yuan saat itu kini menjadi kenyataan. Entah apakah ini hukuman Tuhan atas penipuannya. Masih dalam kegelapan, semuanya memiliki kehendak sendiri. Seharusnya aku tidak berbohong, aku sudah tahu aku salah. Siapa yang bisa membantuku? Wuo, Tong, kenapa kau bersembunyi di sini dan menangis sendirian, tidak bisakah kau meminjam uang? Bibi tahu betapa sulitnya meminjam uang. Kau masih anak-anak. Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi padamu. Jika memang tidak ada cara lain, lakukan yang terbaik dan patuhi takdir. Bibi masih punya 1 yuan di sini. Ini uang pribadi Bibi yang disembunyikan dari pamanmu. Gunakan dulu. Jika ada kelebihan, Bibi tidak akan bertanggung jawab. Menurut ibumu, penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Mungkin tidak akan sembuh setelah menghabiskan 100 juta yuan. Mungkin akan menjadi lubang tanpa dasar. Pada akhirnya, uang itu habis dan penyakitnya tidak sembuh. Jika dia pergi, kau benar-benar tidak perlu membayar hutang besar untuk ini. Lebih baik menikmati hidup di beberapa bulan terakhir dan menghabiskan waktu terakhir. Sang bibi mengambil setumpuk uang tunai dan menyelipkannya ke pelukan Lin Sutong. 1 yuan hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan biaya pengobatan sebesar 100 juta yuan. Ini hanya bisa dikatakan sebagai ungkapan isi hati saya. Tetapi setiap keluarga memiliki hukum yang sulit diucapkan, bagaimana mungkin sebuah keluarga biasa menghabiskan sejumlah uang sebesar itu dengan begitu saja, ini sudah merupakan kebaikan hati yang luar biasa. Tidak, Bibi, ibuku bisa sembuh, dia bisa sembuh, aku akan mengumpulkan uang. Lin Sutong mengembalikan 1 yuan. Segera berlari keluar rumah sakit sambil menangis. Tidak ada jalan keluar lagi. Benar-benar terpojok. Dia meminjam uang dari siapapun yang bisa. Tidak ada seorang pun yang mau menghabiskan 100 juta untuknya. Hanya orang itu. Meskipun dia sebenarnya tidak mau. Tapi, Lin Sutong mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chen Yuan. Ding 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 gelombang. Chen Yuan sedang duduk di Bugatti milik Zhao Yuqi. Dia baru saja memasuki kawasan perkotaan ketika ponselnya berdering. Melihat ide penelepon, dia langsung memutar matanya. Terserah. Kenapa wanita ini berani-beraninya meneleponku? Tidak dijawab. Ditolak. Chen Yuan dengan tegas menolak. Jika itu panggilan orang lain, Chen Yuan mungkin akan mengucapkan beberapa kata basa-basi. Tapi panggilan telepon Lin Sutong, dia bahkan tidak ingin basa-basi. Ding 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 gelombang. Baru menolak kurang dari 10 detik. Lin Sutong menelepon lagi. Benar-benar gigih. Ditolak. Ditolak lagi. Sayang, siapa yang menelepon? Kenapa kamu tidak menjawabnya? Tanya Zhao Yuqi penasaran. Lin Sutong menelepon. Aku sudah menduga, mungkin karena dia ingin meminjam uang, lebih baik jangan dijawab. Chen Yuan mengerutkan bibir dan berkata dengan jijik. Bagaimana kamu tahu mereka ingin meminjam uang? Mungkin mereka hanya ingin kembali bersamamu. Lebih tidak mungkin untuk kembali bersama. Lupakan masa lalu. Aku bukan Chen Yuan yang dulu, dan dia bukan Lin Sutong yang dulu. Kenapa mengkhawatirkan masa lalu? Mari kita ikuti arus. Pada akhirnya, aku menjadi orang yang paling kubenci. Chen Yuan menghela napas santai. Awalnya, dia membenci para pria yang mengendarai mobil mewah di depan universitas. Para pria tua yang menyedihkan ini telah merebut semua gadis tercantik di sekolah. Hanya sedikit yang bertahan. Gadis-gadis cantik seusianya di sekolah pada dasarnya memandang rendah anak laki-laki seusianya, menganggap mereka naif. Namun memang benar bahwa perempuan seusia lebih berpengetahuan dan dewasa daripada laki-laki seusia. Karena sejak awal, akan ada laki-laki yang lebih dewasa dan mapan secara ekonomi yang akan mengejar mereka, mengajak mereka melihat kemakmuran dunia, menghargai perbedaan perilaku manusia, pergi ke berbagai tempat mewah, dan menikmati berbagai proyek hiburan baru. Ini bukanlah pengalaman kencan yang bisa diberikan oleh laki-laki yang hanya mengandalkan biaya hidup. Bagaimana mungkin seorang wanita yang pernah dilindungi oleh seekor elang memandang seekor anjing liar? Untuk menutupi kekurangan keberanian, anak laki-laki yang terluka ini secara alami akan menyerang adik perempuan mereka ketika mereka tumbuh menjadi elang. Siklus surga. Chen Yuan merasa emosional di hatinya. Lin Sutong tiba-tiba mengiriminya beberapa pesan WeChat lagi. Chen Yuan, maaf, aku benar-benar terburu-buru denganmu, bisakah kau meminjamkanku 100 juta? Jangan khawatir, aku meminjamnya kali ini, dan aku pasti akan mengembalikannya kepadamu. Kau percaya padaku sekali. Ibuku sakit dan membutuhkan biaya pengobatan 100 juta.
Aku benar-benar tidak berbohong kepadamu. Bab 506. Lihat. Aku tidak salah, ini benar-benar pinjaman. Dia menggunakan alasan ini terakhir kali untuk menipuku sebesar 5 yuan, tapi aku tidak peduli lagi. Dia menggunakan trik yang sama kali ini. Tidak bisakah kau meningkatkan reputasimu dan menggunakan alasan baru? Chen Yuan memutar matanya. Melihat 3 pesan dari Lin Sutong di WeChat. Chen Yuan juga tidak membalas. Abaikan saja. Wanita ini penuh dengan kebohongan. Dia sudah berkali-kali tertipu sebelumnya. Aku ingat 2 tahun lalu, Lin Sutong menggunakan ponsel Huawei Honor, yang harganya lebih dari 1.000 yuan. Hanya lebih dari sebulan setelah membeli ponsel itu, dia mengatakan bahwa ponselnya sulit digunakan. Berbagai macam petunjuk bahwa Chen Yuan membelikannya iPhone baru. Dia tidak menyebutkannya secara langsung, tetapi memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa dia sangat menyukai ponsel itu dan sudah menyukainya sejak lama. Tapi aku sendiri tidak mampu membelinya. Untuk memenuhi keinginannya, Chen Yuan tidak hanya hidup hemat, tetapi juga bekerja paruh waktu untuk mengantar paket selama 3 bulan, yang cukup untuk membeli ponsel Apple. Lin Sutong benar-benar terkejut selama 1 atau 2 hari ketika menerima hadiah itu. Selama 2 hari itu, dia berinisiatif memegang tangan Chen Yuan. Chen Yuan tiba-tiba merasa bahwa berapapun uang yang dikeluarkan, itu sepadan. Tapi 2 hari kemudian, semuanya kembali normal. Seorang gadis tidak akan terus merasa senang hanya karena Anda memberinya hadiah mahal. Dia akan selalu berterima kasih kepada Anda. Rasa terima kasihnya hanya bisa bertahan selama 2 hari. Setelah itu, Anda tetap seperti anjing penjilat. Untuk menyiapkan hadiah ini, Chen Yuan menghabiskan 3 bulan, bolos sekolah setiap hari untuk mengantar paket, makan bakpao di kantin sendirian, dan menolak mengeluarkan uang untuk seteguk sup panas. Dia menabung biaya hidup dan uang yang didapatnya dari pekerjaan paruh waktu. Dia hanya berharap kejutan ini akan membuat Lin Sutong setuju untuk menjadi pacarnya setelah pihak lain menerima hadiah tersebut. Sambil menggenggam tangan Chen Yuan, ia mengungkapkan rasa sayang kepadanya, dan juga menyatakan bahwa ia sangat terharu dan bersedia memikirkannya. Siapa sangka butuh 2 hari untuk memikirkannya. Aku mulai tidak membalas pesan. Menghilang begitu saja. Setelah mengirim selusin pesan, membalas dengan, iya, atau beberapa jam kemudian, membalas dengan, oh, obrolan seperti ini sungguh menjengkelkan. Tapi bisakah kau mengabaikannya? Kau tidak bisa. Karena kau sudah terlalu banyak berinvestasi, kau tidak bisa mendapatkannya kembali. Suami, kupikir Lin Sutong tidak akan menggunakan alasan yang sama untuk berbohong 2 kali, mungkin kali ini benar. Zhao Yuki ragu-ragu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak berutang apapun padanya. Mengapa datang kepadaku saat aku kekurangan uang? Perlakukan aku seperti mesin ATM. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Meskipun dia tidak keberatan menghabiskan uang untuk perempuan. Tidak masalah berapapun biayanya. Tapi kau, Lin Sutong, aku hanya tidak ingin menghabiskan uang untukmu. Chen Yuan, aku tahu kau bisa melihat berita, bisakah kau membalas pesanku? Kumohon, tolong jawab aku. Apakah begitu sulit bagimu untuk membalas pesanku? Di gerbang rumah sakit Tongji di Seoul, Lin Sutong mengirim lusinan pesan kepada Chen Yuan dengan cemas. Tapi Chen Yuan sama sekali tidak membalas. Perasaan itu sungguh menjengkelkan. Terlalu menyakitkan. Di masyarakat saat ini, pentingnya ponsel sudah jelas, dan pada dasarnya tak terpisahkan dari tubuh. Jika seseorang tidak membalas pesan Anda, kemungkinan besar bukan karena dia tidak melihatnya, tetapi karena dia memang tidak ingin membalas. Dia sama sekali tidak peduli dengan Anda. Tidak peduli, itu yang paling membuat frustrasi. Sudah dengar. Pak Yan akan mewakili para senior berprestasi Huda dan memberikan pidato kepada para mahasiswa baru hari ini. Benarkah? Apakah berita itu dapat dipercaya? Ini masih bohong. Berita dari kantor kepala sekolah mengatakan bahwa seorang siswa pergi ke kantor kepala sekolah untuk menyerahkan dokumen. Apa yang dia dengar dengan cepat terungkap, dan sekarang seluruh grup alumni Huda heboh. Sangat heboh. Ya Tuhan, Pak Yan ada di sini secara langsung, aku harus menonton acaranya malam ini. Aku punya teman sekelas dari Universitas Keuangan dan Ekonomi. Dia juga sangat menyukai Pak Yan. Dia bahkan sedang bersiap untuk wawancara di Feidun Capital. Aku ingin tahu apakah kita bisa mengundangnya ke sekolah kita untuk mendengarkan pidato Pak Yan. Tentu saja mungkin. Pidato antar sekolah terbuka untuk umum. Siapapun yang ingin datang dan mendengarkan tentu saja bisa datang. Kalau begitu, aku akan memberitahunya. Lin Sutong hendak melanjutkan mengirim pesan kepada Chen Yuan. Tiba-tiba, beberapa pesan muncul di grup WeChat. Dan semuanya membicarakan Chen Yuan. Chen Yuan akan berpidato di sekolah. Benar, dia pasti sangat sibuk mempersiapkan pidato, jadi dia tidak melihat pesanku. Aku masih punya kesempatan, aku punya kesempatan.
Aku akan pergi ke sekolah untuk mencari Chen Yuan dan memohon padanya secara langsung. Ini kesempatan terakhirku. Lin Sutong menyeka air matanya. Aku naik taksi dan mulai kembali ke sekolah. Saat ini, kecuali Lin Sutong yang mendapat kabar itu, semua grup alumni Huda hampir meledak secara bersamaan. Semua tingkatan, jurusan, mahasiswa baru, dan senior semuanya bersemangat. Asap akan segera keluar. Ribuan miliaran dewa, dewa-dewa bangsa, raja catur generasi ini, bapak baptis bola basket, pelari cepat, pangeran piano, penyanyi bertopeng, penari jiwa, ahli bela diri, bapak biola, datang ke tempat kejadian. Sebagai senior, dengan bagaimana mungkin para mahasiswa tidak bersemangat dan sesak napas ketika mereka berada dalam kontak dekat satu sama lain. Berita itu menyebar dalam waktu 2 jam. Tidak hanya grup alumni Universitas Lake yang meledak. Bahkan sekolah-sekolah lain pun meledak. Karena banyak mahasiswa Huda, banyak alumni SMA mereka berasal dari sekolah lain. Misalnya, Universitas Wuhan, Universitas Sains dan Teknologi Huazhong, Universitas Pertanian, Universitas Ilmu Geologi, Universitas Sains dan Teknologi, Universitas Ekonomi dan Hukum, Universitas Industri, Universitas Teknik, Universitas Keguguran, dan sebagainya. Dengan cara ini, satu berita menyebar ke 10, 10 menyebar ke 100, 100 menyebar ke 1000, dan 1000 menyebar ke 1000. Berita bahwa Bapak Yan akan memberikan pidato di Universitas Huda. Jika tidak hati-hati, berita itu akan menyebar ke seluruh kota. Bahkan ada reporter dan penyiar yang ikut meliputnya. Hanya dalam setengah hari, berita tentang pidato Bapak Yan sudah diketahui semua orang. Jaringan internet terlalu maju, dan kecepatan transmisi informasi terlalu cepat, sehingga orang tidak sempat bereaksi. Perokok ini, saya selalu menganggapnya agak aneh. Awalnya, semua orang mengira dia adalah anak orang kaya boros generasi kedua yang membayar pembawa acara wanita, tetapi siapa sangka dia akan menjadi populer di seluruh negeri setelah melakukan itu. Dia juga menggunakan ketenarannya sendiri untuk mengembangkan begitu banyak industri hanya dalam 2 bulan, dan masing-masing telah sukses besar, secara bertahap berada di jalur yang benar. Benarkah seseorang yang boros setiap hari juga bisa sukses? Boros? Apakah Anda pikir Tuan Yan itu anak yang boros? Apa kau benar-benar berpikir bahwa seorang miliarder yang tidak sepintar dirimu tidak akan memiliki visi jangka panjang sepertimu? Itulah dia. Harus saya akui bahwa Tuan Yan sendiri jelas bukan sekadar orang kaya generasi kedua biasa. Strategi bisnisnya sangat hebat, dan benar-benar seperti operasi dalam buku teks. Banyak tindakannya yang tampak boros dan menghabiskan uang seringkali merupakan rahasia tersembunyi. Di tengah-tengah menyusun strategi, meraih kemenangan telak ribuan mil jauhnya, orang kaya raya seperti Li Shao, pemilik modal ajaib, juga diperankan oleh Tuan Yan. Apakah Anda pikir orang seperti itu mungkin orang biasa? Saya mulai menantikannya, saya ingin mendengarkan pidato Tuan Yan. Bab 507. Zhao Yuqi menarik Chen Yuan dan mengantarnya ke kompleks Villa Jiangjing. Ini adalah villa yang dibeli Chen Yuan untuknya. Suami, aku sudah meminta bibiku untuk menyiapkan makanan, dan aku hanya menunggumu pulang untuk makan malam. Chen Yuan baru saja memasuki pintu. Di lobi villa, aroma makanan sudah tercium. Seorang bibi yang cekatan sibuk di dapur. Di meja makan besar di ruang tamu, 10 hidangan dan 2 sup sudah disiapkan. Ada ayam goreng tepung, sup iga babi akar teratai, daging sapi panggang dengan kentang, bebek panggang, ikan rebus, perut babi rebus, telur orak-arik dengan paprika hijau, daging kukus dengan bunga krisan, sup biji teratai lengkeng, daging sapi asam pedas, tumis sayuran musiman, dan udang rebus. Terasa sangat mewah. Dan masakan-masakan ini kebetulan adalah favorit Chen Yuan. Jelas sekali perhatian. Begitu Chen Yuan masuk, Qian Mengmeng turun dari lantai 2 villa. Ia mengenakan kacamata dan memegang komputer di tangannya, seolah sedang menganalisis data. Qian Mengmeng tidak menyapa Chen Yuan. Berlaga acuh tak acuh. Namun tingkat kesukaannya mencapai 96 poin, yang sama sekali tidak bisa dipalsukan. Mengmeng, sapa Chen Yuan dulu, aku akan ke lantai 2 untuk ganti baju. Oke. Qian Mengmeng mendorong kacamatanya dan mengangguk canggung. Chen Yuan duduk di sofa, dan ia juga duduk di sampingnya, lalu menuangkan segelas air untuk Chen Yuan. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Tapi pada saat yang sama, juga sedikit menegangkan. Tidak ada yang berbicara. Setelah terdiam sekitar 10 detik, Qian Mengmeng berbicara lebih dulu. Chen Yuan, kenapa kau mengirimiku tiket pesawat? Aku tidak berani memberitahu Yuki tentang ini, karena aku takut dia akan terlalu banyak berpikir. Qian Mengmeng berbisik, merasa seperti sedang berselingkuh. Pesawat mana yang kau maksud? Aku juga memberikannya kepada Yuki, hanya untuk memudahkanmu bepergian di masa depan. Tapi, kau dan Yuki, aku pacarnya, aku tidak bisa menerima hadiah-hadiah yang kau berikan. Anggap saja sebagai hadiah, lagi pula, kau sudah banyak berkontribusi untuk Big Chat TV.
kata Chen Yuan dengan santai. Dia benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, lebih dari selusin helikopter mewah telah dikirim, dan kau tidak kalah hebat. Siapa sangka kau begitu peduli dengan hal ini? Masih menyembunyikannya secara diam-diam dari Zhao Yuqi. Apa yang kau inginkan? Apa kau mulai iri dengan ketampanan kakak? Sudah siap bergerak. Pipi Qian Mengmeng memerah. Semakin dekat ia merasa dengan Chen Yuan, semakin jantungnya berdebar kencang. Terutama saat Zhao Yuqi akan muncul. Itu menghasilkan pengalaman yang sangat menggerahkan. Tiba-tiba, tubuhnya tanpa sadar bergerak ke kiri, perlahan-lahan semakin dekat dengan tubuh Chen Yuan. Semakin dekat. Nah, kenapa kau begitu dekat denganku? Chen Yuan, aku. Qian Mengmeng tersipu dan jantungnya berdebar kencang, seolah-olah hatinya telah ditekan untuk waktu yang lama, dan ia ingin mengatakan 1000 kata, tetapi ketika Chen Yuan benar-benar muncul di depannya, ia tidak bisa berkata apa-apa. Terutama dalam lingkungan yang memalukan ini karena sendirian. Ketika ada orang lain, ia dapat berbicara dengan cukup baik. Tetapi mengapa ia gagap ketika sendirian dengan Chen Yuan? Bum bum bum. Baru saja. Zhao Yuqi tiba-tiba berganti pakaian dan berjalan turun dari lantai 2. Matanya membelalak, alisnya sedikit mengerut, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mengmeng, kenapa kau duduk begitu dekat dengan Chen Yuan, kau? Yuqi, kau salah paham. Aku punya rencana yang ingin kubicarakan dengan Chen Yuan. Aku baru saja membicarakan rencana itu. Rencana apa? Zhao Yuqi menunjukkan kecurigaan, meskipun ia tidak percaya Qian Mengmeng akan melakukan hal seperti itu di belakangnya. Tapi Chen Yuan terlalu baik. Hanya sedikit wanita yang bisa menolak pesona Tuan Yan. Begini. Akhir-akhir ini aku sedang memikirkan sebuah masalah, yaitu bagaimana mengubah trafik platform siaran langsung menjadi uang. Sejujurnya, banyak orang memikirkan masalah ini, dan ada juga banyak pemimpin bisnis yang mengeksplorasi kemungkinan yang belum diketahui dan telah mengusulkan banyak solusi yang layak. Menurut saya, monetisasi lalu lintas tidak lebih dari 3 mode. Pertama, pendapatan hadiah siaran langsung. Kedua, pendapatan iklan video pendek. Ketiga, pendapatan pengiriman barang. Sebenarnya, ini sudah dilakukan. Kita melakukannya sekarang, mungkin agak terlambat. Karena itu, kita ingin mengeksplorasi lebih banyak kemungkinan yang belum diketahui. Sekitar 10 tahun yang lalu, gelombang belanja online secara bertahap muncul. Ini menggantikan toko fisik, mengurangi perantara, dan menjadikan belanja online sebagai tren mode. Ini juga sangat nyaman, dan Anda bisa membelinya tanpa harus meninggalkan rumah. Semuanya, dan dengan harga yang sangat bagus. Bisnis e-commerce sangat berkembang pesat, tetapi dengan boomingnya bisnis e-commerce, sebagian orang merasa bahwa mereka secara bertahap kehilangan kesenangan berbelanja. Sebagian besar produk di internet tidak dapat digunakan setelah dibeli, sehingga ada beragam pendapat tentang belanja online. Saat ini, toko fisik masih belum sepenuhnya mati. Sebaliknya, toko fisik merek asli semakin berkembang pesat. Jadi di masa depan, yang dapat kita hadapi adalah produk online dan toko fisik offline harus hidup berdampingan. Melakukan belanja online dan toko fisik adalah cara untuk bertahan hidup. Tetapi saya selalu merasa bahwa ini tidak cukup. Saya pikir sumber daya harus diintegrasikan. Mengintegrasikan entitas ini dengan toko merek offline untuk mengembangkan aplikasi belanja baru. Aplikasi ini, seperti Meituan Waimai, dapat secara akurat menemukan setiap toko fisik offline. Pengiriman terjamin dalam 1 hari. Dan kita harus belajar dari Meituan Waimai. Anda mengatakan bahwa Anda dapat memesan makanan dan mengirimkannya ke rumah Anda dalam setengah jam, jadi mengapa Anda tidak dapat membeli pakaian, sepatu, tas, dan kebutuhan rumah tangga di aplikasi tersebut? Big Chat TV sebelumnya berada di tangan Presiden Wang, dan telah menjadi 5 platform siaran langsung teratas di negara itu. Saat itu, trafiknya sangat tinggi. Tapi mengapa pada akhirnya tetap sepi? Itu karena kurangnya saluran monetisasi. Tanpa aplikasi belanja sendiri, kemampuan konversinya sangat buruk. Biaya penandatanganan untuk penyiar jaringan masih sangat tinggi, yang secara alami akan menyeret platform tersebut. Kita harus mengambil pelajaran dari kejadian ini. Narasi Qian Mengmeng terdengar cukup masuk akal. Tampaknya mereka benar-benar serius membahas pengembangan perusahaan di masa depan. Tapi jika dianalisis dengan cermat, itu omong kosong belaka. Kebangkitan Meituan Food Delivery adalah karena seseorang harus makan setiap hari. Apakah Anda membeli pakaian setiap hari? Ini adalah tingkat permintaan yang sangat berbeda, bagaimana kita bisa menggeneralisasi? Anda benar-benar bisa memikirkan apa yang Anda katakan. Bagaimanapun, kita mungkin memiliki produk sendiri untuk dijual di masa depan. Tetap perlu membangun aplikasi belanja. Tapi ada sedikit perbedaan. Jika saya ingin membangun aplikasi belanja, saya tidak akan mengundang pedagang manapun untuk bergabung. Semua produk di platform e-commerce ini harus dimiliki oleh perusahaan kami sendiri, baik itu ponsel, pakaian, atau produk kecantikan.
Tidak masalah jika Anda menjual barang mewah, saya hanya menjual produk saya sendiri. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Qian Mengmeng dan Zhao Yuqi langsung terkejut. Sebuah platform e-commerce, tidak mengundang pedagang manapun untuk bergabung, lalu apa yang akan dijual? Bukankah seluruh platform hanya bisa memiliki 3 atau 5 produk? Jika tidak ingin hanya memiliki satu produk, bukankah seharusnya memiliki ratusan atau ribuan merek? Nima ini. Bab 508. Kebutuhan Chen Yuan terhadap aplikasi belanja berbeda dari platform e-commerce biasa. Mereka ingin menjadi lebih besar dan lebih kuat, serta berkembang pesat dengan kecepatan luar biasa. Mereka tidak mengundang banyak pedagang untuk bergabung. Bagaimana bisa menjadi lebih kuat dengan cepat hanya dengan mengumpulkan kekuatan semua orang? Hanya dalam beberapa tahun, memperluas nilai pasar platform hingga melebihi 100 miliar. Berapa nilai sebuah aplikasi? Puluhan ribu dolar sudah cukup. Namun, biaya operasional platform, pengeluaran iklan, dan mempopulerkan aplikasi belanja, entah berapa banyak uang yang dibutuhkan. Platform juga perlu bernegosiasi dan bekerja sama dengan banyak pedagang yang sudah bergabung. Tetapi Chen Yuan tidak membutuhkan semua itu. Dia menjalankan aplikasi belanja dan hanya menjual produk perusahaannya sendiri. Tidak masalah apakah dia menghasilkan uang atau tidak. Saya masih punya 9.000 triliun yuan untuk dibelanjakan. Mengapa saya harus mengundang pemilik merek lain untuk bergabung? Bukankah lebih baik membelinya saja? Bahkan jika Anda tidak ingin membelinya, bukankah saya bisa mengeluarkan uang untuk menciptakan puluhan merek? Ngomong-ngomong, investasikan sedikit lebih banyak uang untuk adikku, jamin kualitas dan kuantitasnya, satukan merek, dan tambahkan beberapa barang konsumsi lagi, kenapa tidak? Zhao Yuqi dan Qian Mengmeng memandang Chen Yuan dengan berbeda. Mereka tidak pernah menyangka ambisi Chen Yuan begitu menakutkan. Tidak ada pedagang yang diundang untuk bergabung. Semua barang yang dijual di bawah bendera perusahaan sendiri. Jika seseorang mengatakan hal seperti itu, mereka pasti bodoh. Tapi Yan selalu mengatakan hal seperti itu, dia pasti punya rencana besar. Ini berarti ambisi Chen Yuan sangat besar. Dengan kekuatan satu orang, investasi modal yang dibutuhkan untuk bersaing dengan ribuan pedagang pasti sangat menakutkan. Tetapi melakukan hal itu juga memiliki manfaat besar. Karena hanya ada satu bos, tidak akan ada produksi yang buruk dan persaingan yang kejam di antara para pedagang. Dapat memberikan pengalaman belanja terbaik kepada konsumen. Yang penting adalah keuntungan dari penjualan pedagang asli tidak perlu dibagi sama sekali, dan langsung masuk ke platform, sehingga platform dapat memberikan kembali kepada konsumen dengan harga lebih rendah, kualitas lebih baik, dan layanan lebih baik. Inilah yang sebenarnya dilakukan, menghilangkan semua perantara dan tidak memberikan perbedaan bagi siapapun. Bahkan, ide ini tidak terlalu cerdas. Semua orang tahu manfaat menyatukan sungai dan danau. Tapi ingin mencapai level seperti itu. Papa Ma mungkin tidak mampu mengumpulkan uang sebanyak itu, kan? Yang penting adalah, risiko kehilangan uang dengan cara ini sangat tinggi. Jika gagal, dana yang hilang bisa mencapai ratusan miliar. Siapa yang punya keberanian seperti itu? Jika memang punya uang sebanyak itu, bukankah lebih baik memulai proyek lain yang lebih stabil dan menguntungkan? Saya mendukung ide ini. Untuk mencapai platform e-commerce terbaik adalah dengan menghilangkan semua pedagang dan mengubah seluruh platform e-commerce menjadi satu-satunya pedagang. Zhou Ruoxi dan Xiao Ruoyu pernah berbicara dengan saya sebelumnya. Mereka baru-baru ini mendirikan perusahaan bernama Ruoyuan Medical Beauty Group. Perusahaan tersebut telah mengembangkan produk kecantikan, salep penghilang bekas luka, yang kini telah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA). Diperkirakan akan segera tersedia untuk dijual. Sebagai produk kecantikan, saya sendiri juga telah mencoba krim penghilang bekas luka ini dan hasilnya benar-benar luar biasa. Jadi saya menandatangani perjanjian dengan mereka. Pembawa acara Big Chat TV diizinkan untuk menjual produk ini bersama barang dagangan. Pembawa acara dapat memperoleh komisi, dan platform juga dapat memperoleh bagian, tergantung pada situasi penjualan tertentu. Kata Zhao Yuqi dengan serius. Dia benar-benar memiliki temperamen seorang presiden yang cantik. Selain itu, mengenai aplikasi belanja, Departemen Tim Teknis kami sudah mengerjakan pengembangannya. Setelah aplikasi belanja diluncurkan, produk utama pertama akan berupa salep penghilang bekas luka sebagai intinya. Ambil jalur penjualan kelas atas, pemasaran yang memanfaatkan permintaan. Produk ini hanya akan dibeli melalui aplikasi belanja khusus kami. Biarkan pengguna terbiasa dengan aplikasi belanja kami terlebih dahulu. Di tahap awal, kami dapat meminta para pembawa acara untuk mengadakan beberapa promosi atau undian. Pembawa acara yang membawa barang tersebut dapat mencobanya terlebih dahulu. Produk ini akan dijual dalam jumlah terbatas di kemudian hari, dan setiap orang hanya dapat membeli satu persatu, dengan harga 6.666 yuan. Petik 2. Apakah harganya semahal itu? Chen Yuan sedikit bingung. Selain proses produksi salep bekas luka yang rumit, bahan baku lainnya sebenarnya sangat murah.
Bahkan jika satu pot besar salep dimurnikan, total biayanya hanya beberapa ratus yuan. Jika dikemas dalam kemasan kecil, diperkirakan biayanya tidak akan melebihi 5 yuan. Apa yang Anda beli seharga 6.666 yuan dengan biaya 5 yuan? Langsung berlipat ganda lebih dari 1000 kali, apakah itu terlalu tidak adil? Ini tidak terlalu mahal. Harga produk kecantikan tidak dihitung berdasarkan harga bahan baku produk dan biaya tenaga kerja. Harga spesifik didasarkan pada efek kecantikan medis. Efek produk ini melampaui semua produk lain di pasaran. Bahkan dapat digunakan secara luas dalam operasi plastik, pemulihan pasca operasi, dan salep khusus lainnya. Selama pisau digunakan di wajah, kecepatan pemulihan akan sangat dipercepat dengan menggunakan salep penghilang bekas luka ini, dan tidak akan ada bekas luka sama sekali, mengurangi risiko operasi plastik. Selain itu, banyak wanita sekarang sudah menikah dan memiliki anak, dan sebagian besar dari mereka akan memilih persalinan. Operasi ini dapat sangat mengurangi rasa sakit saat melahirkan, mengurangi risiko, dan meningkatkan angka harapan hidup bayi baru lahir. Tetapi masalahnya adalah operasi persalinan meninggalkan bekas luka yang sangat terlihat di perut. Sangat sulit untuk mengembalikannya sepenuhnya. Sangat mudah menyebabkan depresi pasca melahirkan. Dan salep penghilang bekas luka ini akan menyelesaikan masalah pemulihan pasca melahirkan dengan sempurna. Setidaknya setengah dari wanita di negara ini akan menggunakan produk ini. Dibandingkan dengan depresi pasca melahirkan dan risiko operasi plastik, apakah Anda masih berpikir, harga 6.666 yuan itu mahal? Tanya Zhao Yuqi balik. Begitu katamu, sepertinya memang tidak mahal. Chen Yuan mengangguk. Benar sekali, demi kecantikan, para gadis rela membayar berapapun harganya. Sebenarnya, kami memang teliti. Ada banyak produk kecantikan medis, tetapi efeknya tidak sebagus ini, dan akan terus dipromosikan. Harganya juga hanya beberapa dolar, atau bahkan beberapa sen. Tetapi setelah pemasaran merek, wajar jika terjual puluhan juta atau puluhan ribu. Semakin mahal dan semakin tinggi kualitasnya, semakin banyak orang yang akan membelinya. Lipstik biasa saja. Perawatan kulit biasa saja. Kosmetik biasa saja. Hal yang sama berlaku untuk produk kecantikan medis. Semakin mahal, semakin meyakinkan. Jika harganya terlalu murah, orang lain mungkin tidak akan percaya. Yah, aku tahu mengapa sebuah tas bisa dijual seharga puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu. Itu semua karena kesombongan. Edisi terbatas apapun mungkin merupakan pemasaran untuk memenuhi permintaan. Kurasa tas-tas seharga ratusan ribu ini, tidak jauh lebih baik daripada ransel seharga 200 yuan, mungkin tidak senyaman ranselku. Chen Yuan mengeluh beberapa kata. Dia juga tidak mau mempedulikannya. Karena Xiao Ruoyu sudah menyerahkan salep penghilang bekas luka untuk dibuat, Chen Yuan tidak mempermasalahkan harganya. Dia adalah mahasiswa sastra, dan dia tidak tahu cara memasarkan. Dia tetap tidak memberi petunjuk. Sayang, aku punya hadiah untukmu hari ini, kamu suka. Detik terakhir, Zhao Yuqi masih membicarakan bisnis. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak cantik dan menyerahkannya kepada Chen Yuan. Hadiah. Chen Yuan menerimanya tanpa diduga, dan membukanya. Di dalamnya terlihat sebuah jam tangan plastik yang sepertinya digunakan anak-anak. Apakah ini? Richard Mille. Ini bukan Richard Mille biasa, ini adalah edisi terbatas global Richard Mille, hanya ada 10 buah di dunia, terbuat dari bahan polimer, jam tangan turbilon safir, harganya lebih dari 3.000 juta. Yuki memberikannya kepadamu sebelum aku membeli jam tangan Patek Philippe seharga lebih dari 1.000 juta, tetapi kemudian dia merasa bahwa jam tangan seharga lebih dari 1.000 juta tidak dapat mencerminkan kualitas dirimu, dan butuh waktu lama untuk menemukan jam tangan kelas atas yang cukup berkualitas ini. Qian Mengmeng memperkenalkan dari samping. Bab 509. Bukankah ini terlalu berlebihan? Chen Yuan mendecakkan lidahnya dalam hati. Dulu, dialah satu-satunya yang memberi hadiah kepada perempuan. Kapan dia menerima hadiah dari perempuan? Tapi sejak 2 bulan lalu, semuanya berubah secara diam-diam. Su Lele memberinya sebuah suite. Xiao Ruoyu memberinya mobil mewah senilai jutaan dolar. Sekarang Zhao Yuqi memberinya jam tangan Shenhao senilai 3.000 juta. Hadiahnya semakin banyak. Rasanya aku tidak perlu membeli apapun. Akan ada perempuan yang mengirimkannya. Haha, keren. Rasanya keren sekali bisa terbang. Perasaan bisa mendapatkan semuanya tanpa mengeluarkan uang, benar-benar hanya bisa dirasakan oleh pria tampan seperti kita. Pesona yang tak pernah puas ini benar-benar mengkhawatirkan. Chen Yuan akhirnya mengerti. Mengapa begitu banyak perempuan suka menjadi bajingan? Ternyata, bergaul dengan sekelompok laki-laki, seseorang akan menyapamu setiap hari, memberimu hadiah, sungguh pengalaman yang luar biasa. Pola perilaku perempuan, bajingan, ini tidak berbeda dengan pola perilaku Chen Yuan saat ini. Dia juga perlu menguji seorang gadis, apakah dia benar-benar mencintainya dan bersedia memberikan segalanya untuknya.
Tingkat kesukaan hanyalah angka. Kamu tetap harus membuktikannya dengan tindakan, agar bisa menghangatkan hatiku yang kesepian. Selain itu, tingkat kesukaan adalah tingkat kesukaan, dan tidak ada hubungannya dengan karakter. Beberapa orang hanya egois, mereka hanya memikirkan diri sendiri dalam segala hal, dan tidak pernah mempertimbangkan perasaan orang lain. Dan beberapa orang hanya tahu bagaimana memberi. Mereka lebih peduli pada perasaan satu sama lain. Sama seperti Lin Sutong. Tapi apakah dia akan berpikir untuk membayar pihak lain? Dia tidak akan. Dia hanya ingin meminta. Karena aku menyukaimu, aku bersedia memberimu kesempatan untuk memberiku hadiah dan memperlakukanku dengan baik, jadi aku akan lebih menyukaimu. Sekarang beberapa gadis memiliki logika aneh ini. Apakah kamu menyukai orang lain, dan orang lain tidak menyukaimu? Mengapa kamu ingin pria itu mengejarmu setelah kamu baru saja mengungkapkan perasaanmu? Kamu tidak membayar apapun, kamu hanya mengaku ditolak, dan kamu mengatakan dia bajingan. Kenapa kamu tidak memikirkannya? Ketika seorang laki-laki mengejarmu, dia hanya menyatakan cintanya tanpa melakukan apapun, setuju kan? Tidak apa-apa, 3.000 juta sangat berharga bagi orang lain, tetapi bagimu, saya masih berpikir itu belum cukup baik. Zhao Yuqi mengatakan yang sebenarnya. Dia memang merasakannya. Dibandingkan dengan apa yang Chen Yuan bayarkan untuknya, jam tangan seharga 3.000 juta itu benar-benar tidak ada apa-apanya. Makan dulu, jangan menunggu lebih lama lagi, nanti makanannya dingin. Qian Mengmeng mulai mengalihkan pembicaraan. Aku sedikit lega. Untungnya, dia cerdas dan langsung memikirkan alasan, kalau tidak akan sangat sulit menjelaskan betapa dekatnya dia dengan tubuh Chen Yuan barusan. Sup iga babi akar teratai ini benar-benar enak, lezat. Chen Yuan menyesap supnya, matanya berbinar, dan memuji. Benarkah? Di antara hidangan-hidangan ini, kecuali sup akar teratai ini yang dimasak sendiri oleh Yuki, hidangan lainnya dibuat oleh kakak Fang. Tentu, Yuki, aku tidak menyangka supmu seenak ini. Chen Yuan memuji. Tidak, aku belajar sedikit dari ayahku sebelumnya, tapi aku belum memahami intinya, asalkan kau tidak merasa tidak enak. Zhao Yuki berkata dengan wajah manis dan sedikit malu. Aku merasa sangat senang dipuji oleh Chen Yuan. Ini lebih memuaskan daripada menghasilkan jutaan di tempat kerja. Oh, aku hampir lupa. Paman Zhao adalah koki jamuan kenegaraan saat itu. Yuki, keahlianmu tentu saja tidak buruk. Aku harus makan beberapa kali lagi masakanmu suatu hari nanti. Selama suamiku mau, aku akan memasak untukmu setiap hari, dan aku juga, kata Zhao Yuki semakin manis. Hei gelombang, jangan menyebarkan makanan anjing, dan membuat orang tidak makan. Keluh Qian Mengmeng dengan serius. Dia mendorong gelas dengan tangannya. Chen Yuan tiba-tiba menyadari bahwa seseorang menggaruk kakinya di bawah meja makan. Zhao Yuki duduk di sebelah kirinya. Qian Mengmeng duduk di seberangnya. Jelas kaki ini bukan milik Zhao Yuki. Ah, aku tidak sengaja melakukannya tadi, aku hanya ingin mengangkat kaki Erlang, seolah-olah aku tidak sengaja menyentuh kaki Chen Yuan. Dia tidak berpikir aku sedang merayunya. Sudah berakhir, aku benar-benar ceroboh, mengapa Chen Yuan menatapku semakin aneh. Dia pasti salah sangka, citraku, di mata Chen Yuan, aku takut aku seperti teh hijau yang digunakan untuk menggoda pacar-pacar. Apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar tidak ingin menjadi teh hijau. Wajah Qian Mengmeng memerah. Gugup. Namun tak lama kemudian, ia menyadari bahwa Chen Yuan tampaknya tidak menganggapnya serius, dan masih makan sendirian. Ia tiba-tiba merasa sedikit ragu lagi. Benarkah aku tidak punya daya tarik di depan pria ini? Aku sangat marah. Lagi pula, dia juga gadis tercantik di Universitas Politeknik. Semua orang bilang dia gadis manis yang tak terkalahkan. Karena ini sekolah sains, ada banyak laki-laki, dan laki-laki yang mengejarnya bisa berkeliling sekolah. Sayang sekali melihat Chen Yuan melewatkan kesempatan itu. Membandingkan laki-laki di sekolah dengan Chen Yuan, sama sekali tidak ada perbandingan. Orang-orang memberikan puluhan juta mobil mewah dan villa dengan mudah, dan aku yang begitu berbakat dan tampan, bagaimana mungkin aku dibandingkan dengan Palu? Wanita yang telah bersama elang, berdiri di awan dan memandang bumi, memiliki visi yang tinggi. Bisakah dia masih melihat anjing liar? Setelah makan malam, istirahat. Waktu berelve cepat, dan sudah pukul 3 sore. Zhao Yuki, Qian Mengmeng, dan Chen Yuan pergi ke Huda bersama-sama. Untuk menjaga agar tidak terlalu mencolok. Zhao Yuki tidak mengendarai Bugatti kali ini. Sebaliknya, ia menggunakan mobil bisnis yang sangat biasa. Sekitar pukul 3.50. Kendaraan itu baru saja memasuki gerbang timur. Seharusnya perjalanan hanya setengah jam, tetapi sudah terlambat 10 menit. Tidak, ini baru lewat jam 3. Belum jam sibuk sore. Biasanya, tidak ada kemacetan di jalan ini. Kenapa hari ini begitu padat? Tanya Qian Mengmeng dengan curiga. Aku juga merasa agak aneh.
Banyak sekali mobil di depan, dan sepertinya mereka mengantre untuk masuk ke Huda. Bukankah terlalu banyak orang? Mungkin karena laporan terbaru tentang mahasiswa baru, ada lebih banyak orang tua yang mengantar anak-anak mereka, kata Chen Yuan dengan santai. Seharusnya begitu. Tapi tidak sebanyak ini di tahun-tahun sebelumnya. Hampir macet total. Dan barusan, ada banyak orang yang berkerumun menuju Huda di stasiun kereta bawah tanah. Mungkinkah sekolah mengadakan semacam acara? Zhao Yuki semakin bingung. Tepat pada saat itu, dia melihat sekelompok wartawan membawa kamera dan masuk dari pintu mobil. Karena penasaran, Chen Yuan menghentikan seseorang dengan santai. Saudaraku, boleh aku bertanya sesuatu? Kenapa kalian semua pergi ke sana? Itu seperti pergi ke pasar. Saudara laki-laki reporter yang mengenakan topi bertepi itu sedikit tidak sabar. Tapi ketika dia menoleh ke belakang, dia langsung ketakutan. Bola matanya sampai keluar semua. Merokok, si perokok. Awalnya, saya datang ke Universitas Hu hari ini untuk mendengarkan pidato Bapak Yan dan sekalian mengambil bahan berita. Siapa sangka, saat berjalan di jalan, saya malah bertemu dengan sosok yang luar biasa. Bab 510. Kemunculan Chen Yuan seketika menarik perhatian banyak orang. Beberapa reporter mengangkat kamera mereka dan memotret. Tampaknya mereka sangat bersemangat. Saat itu, jalan di depan kebetulan kosong, Chen Yuan segera mengganti gigi dan menginjak pedal gas, lalu melaju pergi. Meninggalkan semua orang dengan asap knalpot mobil gelombang. Aku tidak menyangka orang kaya seperti Tuan Yan hanya mengendarai Passat. Terlalu sederhana dan biasa saja, kata seorang reporter dengan emosi. Kau tidak mengerti, bagi orang kaya sejati, ini adalah cara yang lebih canggih untuk berpura-pura. Ah, apakah ini dianggap sok? Itu wajar. Bagi seorang jutawan, ia mungkin membeli mobil seharga jutaan untuk berpura-pura agresif. Bagi seorang miliarder, ia mungkin membeli mobil mewah seharga jutaan untuk berpura-pura agresif. Bagi seorang miliarder, ia mungkin membeli pesawat terbang atau kapal pesiar. Bagi seorang miliarder, ia mungkin membeli kapal pesiar atau perusahaan mobil. Tetapi bagi orang kaya seperti Papa Ma, setiap kali mereka tampil di panggung, mereka mengenakan sepatu kanvas Beijing tua, yang harganya 80 yuan sepasang, dan mereka mengendarai mobil biasa yang sangat sederhana. Bisakah Anda mengatakan bahwa orang itu tidak punya uang? Seluruh negeri tahu bahwa dia kaya. Kemewahan macam apa yang tidak bisa dibeli orang lain? Tetapi orang-orang hanya menyukai sepatu kain seharga 80 yuan. Saya menyukai mobil seharga ratusan ribu. Inilah kepura-puraan yang sebenarnya. Generasi raja, tetapi hanya itu. Tetapi Tuan Yan telah mencapai keadaan seperti itu sekarang, kemewahan apapun tidak cukup untuk mendefinisikan kualitas kemewahannya. Semua orang di seluruh negeri mengenalnya dengan satu wajah. Dia mengendarai mobil seharga lebih dari 10.000 yuan, dan tak seorang pun akan berpikir bahwa dia lebih buruk daripada generasi kedua orang kaya raya yang mengendarai mobil mewah senilai lebih dari juta yuan. Sebaliknya, dia tampak lebih sederhana dan terkendali, berbeda dari yang lain. Dia telah melampaui bentuk kepura-puraan umum. Melepaskan diri dari definisi dan belenggu kemewahan apapun. Dia telah mencapai keadaan tertinggi kembali ke alam. Bukankah ini generasi dewa yang memikat, dewa-dewa yang memikat? Saya mengerti. Ternyata kebahagiaan orang kaya seringkali begitu sederhana dan bersahaja. Sekelompok wartawan dipenuhi emosi. Bukankah hasil dari perjuangan seseorang dalam hidup ini hanyalah berpura-pura menjadi kuat, atau untuk merasa bangga? Jika Anda membagi kepura-puraan menjadi 5 tingkatan. Tuan Yan masih muda, baru berusia awal 20-an, dan dia sudah mencapai tingkat kepura-puraan tak terlihat tertinggi. Dan mereka telah bekerja selama beberapa tahun, dan mereka masih belum mampu membeli rumah atau mobil, dan mereka bahkan belum mencapai tingkat kepura-puraan pertama. Sungguh, orang membandingkan orang lain, sungguh menjengkelkan. Saat itu, Chen Yuan mengendarai mobil ke lantai bawah asrama putra. Aku melihat lantai bawah asrama putra. Sama ramainya, ada sekelompok wartawan yang mewawancarai 3 anak laki-laki. Ketiga anak laki-laki itu tampak terkejut. Sedikit bersemangat. Sedikit bingung. Sedikit kewalahan. Ketiga anak laki-laki itu adalah Xiong Tao, Zhou Haikuan, dan Chao Jinyan. Mereka tinggal di asrama putra 503. Tetapi mereka memiliki identitas lain pada saat yang sama, mereka adalah generasi dewa, dewa pria nasional, dan teman sekamar Tuan Yan. Dan mereka adalah teman sekamar yang tinggal di asrama yang sama selama 3 tahun. Sungguh luar biasa. Meskipun nama Tuan Yan banyak dibicarakan di industri hiburan, Lao Chao, Lao Zhou, dan Lao Xiong tidak pernah mengaitkan Tuan Yan dengan teman sekamarnya. Mereka bahkan hanya beberapa kali melihat foto Tuan Yan di internet. Mereka semua hanya berpikir bahwa Tuan Yan agak mirip dengan teman sekamarnya di asrama, Chen Yuan. Bahkan tidak menyangka bahwa itu orang yang sama. Kesan saling menyukai selama 3 tahun sudah terlalu dalam. Sudah lama tertanam.
Sampai-sampai mereka tidak percaya bahwa Tuan Yan adalah Chen Yuan. Tapi hari ini, setelah liburan musim panas selama 2 bulan absen, hari pertama masuk sekolah, dia baru saja merapikan tempat tidur, keluar dari asrama, dan hendak membuat janji untuk makan malam bersama, tetapi dia dihalangi oleh sekelompok wartawan. Kapan mereka melihat kejadian ini? Tanyakan dengan saksama untuk mencari tahu. Ternyata, Tuan Yan adalah Chen Yuan, dan Tuan Chen adalah Tuan Yan, dan mereka tidak memiliki nama dan marga yang sama, tetapi mereka adalah teman sekamar di asrama. Xiao Chao, bagaimana perasaanmu? Tahukah kamu bahwa teman sekamarmu adalah Shen Haoyanzong? Tanya reporter itu sambil memegang mikrofon. Aku tidak tahu, aku hanya ingin mengatakan sesuatu. Orang ini, Chen Yuan, bisa berpura-pura. Selama 3 tahun, dia benar-benar berpura-pura. Aku belum menemukan petunjuk apapun. Dia berperilaku sangat biasa di sekolah selama 3 tahun, bahkan hidup dalam kemiskinan, bahkan meminta uang kepadaku. Kalau kau tidak memberitahuku, aku bahkan tidak akan tahu kalau teman sekamarku sekaya itu. Kamar bawahku menampung 100 miliar dewa. Aku kehilanganmu, kayu tua. Kata Cao Jinyan terbata-bata. Halo Xiao Xiong, kami ingin mewawancarai, bagaimana kabar Tuan Yan biasanya? Apakah dia benar-benar bajingan playboy seperti rumor di internet? Tanya reporter lain. Soal ini, kurasa aku berhak bicara. Aku sudah sekamar dengan Chen Yuan selama 3 tahun di universitas. Dia tidak pernah keluar malam, dan dia tidak pernah berselingkuh dengan gadis lain. Mungkin satu-satunya gadis yang dia kejar hanya ada satu, dan aku belum bisa menyamainya, jadi aku punya alasan untuk curiga bahwa Chen Yuan ini mungkin masih perjaka. Ah, ini berita mengejutkan. Tuan Tangtang, bagaimana mungkin dia masih perjaka? Aku ingat ada banyak orang kepercayaan di sekitarnya, tanya reporter itu balik. Orang kepercayaan yang kau bicarakan itu muncul setelah Chen Yuan patah hati dan memutuskan untuk berkonfrontasi. Dia berhenti menyembunyikan diri dan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitasnya, sehingga dia mulai menarik perhatian orang lain. Sebelumnya, Chen Yuan belum pernah berhubungan seks dengan perempuan manapun. Jadi, dia masih perjaka. Jadi, dengan status yang begitu tinggi, Tuan Yan belum pernah menjalin hubungan dengan seorang perempuan. Sungguh tidak bisa dipercaya. Apakah Tuan Yan memiliki cacat fisik? Seorang reporter wanita tiba-tiba bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Saya rasa tidak ada masalah fisik dengannya. Suatu malam, saya kebetulan bertemu Chen Yuan sedang bermain mozaik. Suasananya agak canggung. Aku hanya menatapnya dengan tenang, lalu dengan lembut menepuk bahunya, dan berbisik di telinganya, terpaksa meledakkan abu. Saat itu, Chen Yuan juga mengangguk padaku dengan ekspresi sedikit malu. Mungkin dia merasa sedikit malu, tapi kupikir sebagai pria biasa, pasti ada saat-saat di mana dia tidak bisa menahan diri, itu bisa dimengerti. Xiong Tao berbicara dengan fasih, dan para reporter yang mengatakannya semuanya berseru. Aku tidak menyangka cerita yang begitu menarik dan biasa terjadi pada Tuan Yan. Meskipun Yan selalu menjadi pahlawan yang tak tertandingi, dia tidak pernah memanjakan dirinya sendiri karena dia kaya. Sebaliknya, dia lebih terkendali daripada orang biasa. Karakter dan ketekunan seperti inilah yang lebih patut dipuji. Ya, Dewa Nasional seperti Tuan Yan masih baik. Aku benar-benar ingin memberinya kesempatan. Jika aku bisa mendapatkan pengalaman pertama Tuan Yan, aku takut aku akan terbangun dari mimpiku. Senyum manis itu. Reporter wanita itu tiba-tiba menunjukkan senyum nakal yang menggoda. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekian teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.